Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali Abah akan memberikan beberapa arahan-arahan, ya, beberapa bimbingan terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan kali ini insya Allah Abah akan memberikan beberapa tips supaya Bapak Ibu tidak tertinggal, supaya Bapak Ibu tidak tersesat, dan apabila Bapak Ibu tersesat di Tanah Suci, bisa kembali lagi ke hotelnya, bisa, ya, mudah-mudahan bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya. Dan untuk mengingat, ya, nasihat-nasihat Abah ini, tips ini, alangkah baiknya dipersiapkan pulpen dan kertasnya supaya dicatat agar nanti bisa diingat kembali, ya. Karena yang Abah rasakan ini, ya, pada saat Abah itu sudah memberikan arahan-arahan, memberikan cara-cara dan sebagainya, tetap saja ada satu dua yang tertinggal, ada saja, ya, satu dua yang tersesat pada saat, khususnya pada saat di kota suci Mekahnya, itu ya. Nah, untuk itu kembali Abah akan ingatkan, ya, terutama bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh atau yang akan melaksanakan haji, ya. Ada 10 item, ya, 10 poin yang akan Abah jelaskan. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu datang ke hotel, baik itu di Madinah maupun di Mekah, usahakan supaya, ya, tampak depan hotelnya itu supaya difoto. Silahkan diingat-ingat nama hotelnya, tuh tugasnya. Kemudian, ya, perhatikan di sekeliling hotelnya, kiri kanannya silahkan difoto. Kemudian seberangnya supaya difoto. Syukur-syukur umpama dibuatkan video pendek. Jadi pada saat baru datang nih ke hotel, ya, biasanya kan, ya, pada berdiri aja tuh. Nah, Ibu atau Bapak ingat nasihat Abah, sambil berdiri ingat, oh iya, Abah Jojo, ya, mengingatkan supaya, ya, foto tampak depan hotelnya supaya ingat namanya, tuh ya, seperti itu. Itu manfaatnya Bapak Ibu luar biasa. Karena waktu itu Abah juga pernah ngalamin, ya, pernah ngalamin yang namanya tersesat. Justru dengan adanya pernah ngalami, maka Abah akan memberikan tips supaya tidak terjadi pada Bapak dan Ibu, tuh ya. Yang kedua pada saat datang, ya, tugas tadi Bapak Ibu sudah foto-foto tampak depan, silakan, ya, masuk ke bagian resepsionis. Di mejanya itu tersedia kartu nama hotel, ya, ambil saja, tidak apa-apa, boleh. Kemudian simpan di tas lempang. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah sangat-sangat berguna. Karena waktu itu Abah kejadiannya juga pada saat tersesat di Madinah. Ya, kebetulan waktu itu memang, ya, tadi ya, hotelnya jauh. Nah, Abah itu, ya, tersesat karena zaman dulu itu kebetulan, ya, pada saat subuh, ya, orang itu begitu banyaknya sehingga ternyata salah gang, semakin lama semakin jauh. Alhamdulillah di kantong Abah itu ada kartu nama hotel. Sehingga, ya, waktu itu kan belum ada HP. Sehingga Abah tunjukkan ke pedagang, ya, kebetulan pedagang orang Arabnya itu, ya, orang Turki tapi bisa bahasa Indonesia. Kemudian, ya, beliau menunjukkan arah pulangnya. Nah, kejadian ini tadi, ya, cukup Abah saja yang ngalami karena zaman dulu kan belum ada HP, tuh ya. Nah, silahkan ambil saja atau minta kartu nama hotel, ya, simpan di tas lempang, ya. Kemudian yang ketiga, pada saat datang ke Tanah Suci, baik itu datangnya ke Mekah maupun ke Madinah, umumnya rombongan itu akan dijemput tim, ya, ada timnya. Nah, yang jemput ini Bapak Ustadz yang akan membimbing kita pada saat di Mekah Madinah, ya, sebagai penunjuk jalan beliau ini, ya. Nah, silahkan bilang ke Pak Ustadznya, minta nomor WA-nya, ya, minta nomor HP-nya.
Tujuannya apa? Tujuannya umpamanya lupa nggak bawa identitas, bawanya HP, di situ sudah tersedia nomor mutawifnya, tuh ya, atau nomor pembimbingnya, tuh ya. Diusahakan bisa dimasukkan nomornya itu ke HP-nya. Selanjutnya yang keempat, ya, pada saat Bapak Ibu keluar dari kamar hotel, diusahakan selalu membawa ID card atau name tag yang dikalungkan itu, yang ada talinya. Nah, itu sebagai pengganti paspor. Di situ ada nama, ya, Bapak Ibu jelas. Kemudian tertera nama pembimbingnya, siapa nama mutawifnya. Ya. Dan ya, di situ ada nomor-nomor penting yang bisa dihubungi. Nah, tujuannya apabila terjadi sesuatu, umpama ada pemeriksaan dari petugas, atau barangkali ya, tersesat, ya, umpamanya bingung, ya, tidak tahu jalan, bisa menanyakan itu, ya, dengan adanya tadi, ya, ID card itu, ya, diusahakan. Nah, kemudian Abah mengingatkan, biasanya kan sekamar itu ada 4 orang, ada 5 orang. Silahkan kalau ada temannya yang ingin keluar dari kamar, contoh misalnya berdua, saya mau duluan ya. Yang masih di kamar itu ingatkan, bicara kepada temannya yang akan keluar. Pak, apakah sudah ya membawa ID card-nya? Ya, jangan lupa dibawa ya kartu yang dikalungkannya. Selalu ingatkan, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, bagi Bapak Ibu yang bisa menggunakan HP dan memiliki HP, diusahakan sebelum berangkat, ya, sehari sebelumnya itu, supaya diisi paket data roaming. Jadi paket data roaming ini adalah paket data antar negara, bukan ya, paket internet biasa, bukan. Ya, caranya bagaimana, Abah? Caranya, ya, ini biasanya Abah kan pakainya Telkomsel. Isi dulu pulsa. Ya, contoh diisi pulsanya 350.000 umpamanya. Kemudian ya, melalui aplikasi Telkomsel yang ada di HP, belilah paket umroh. Ada yang 12 hari, ada yang 14 hari, ya. Tempo hari Abah itu yang 275.000 12 hari insya Allah. Karena Abah pakainya kebetulan Telkomsel. Nah, bagi Bapak Ibu yang barangkali bingung, ya, lebih baik ya, tanyakan ke putra-putrinya. Jangan ya, mendatangi konter HP. Karena ada beberapa jamaah umroh Abah itu ya, minta diisi ke tadi ya, ke mereka. Kemudian diisinya paket data internet yang biasa. Nah, itu sehingga tidak bisa digunakan di sana. Ya. Jadi jangan datang ke konter yang biasa itu, khawatir nanti dia nggak ngerti, akhirnya ya, salah, ya, sayang uangnya, kan besar, ya. Kemudian yang keenam, bila ingin pergi ke masjid, diusahakan supaya ya, mengajak temannya, ya, diusahakan jangan jalan sendiri, jangan keluar sendiri, usahakan, ya, ajak teman. Di samping itu juga Bapak Ibu, kita ini kan ya, umpamanya satu kamar itu 4 orang. Ya, diusahakan jadikan teman-teman kita yang baru ini orang-orang yang baik buat kita. Ya, diajak ya. Jadi rasanya itu justru Abah kemarin tuh kan sekamar dengan 4 orang yang Abah sendiri kan baru kenal. Tapi Abah berusaha ya, bagaimana caranya orang-orang yang sekamar itu menjadi teman baik, teman curhat dan lain sebagainya. Sangat menyenangkan. Ya, berarti pinter-pinterlah kita bisa mengambil hati teman kita. Kalau kita misalnya ada rezeki, ya, kemudian punya makanan dan sebagainya, ya, silahkan saling memberi. Niatkan cari pahala. Jadi yang namanya sedekah ini, ya, yang diutamakan adalah orang sekitar dulu. Barulah kita sedekah ke yang lainnya. Ya, jangan sampai umpamanya teman sekamar melihat ya, umpama punya sesuatu ya, hanya melihat saja, ya diusahakan ditawarkan dan lain sebagainya. Itu ya. Abah itu kemarin itu ya, di bulan Februari kemarin itu sangat bahagia ya. Satu kamar dengan orang-orang yang kebetulan beliau ini minta dibimbing sama Abah ya, keluarganya datang ke Abah minta sekamar itu dengan Abah dan lain sebagainya. Abah sangat-sangat senang. Kenapa?
karena ilmu Abah ini ya bisa dimanfaatkan oleh mereka. Ya, mereka banyak tanya masalah ilmu agama, masalah apa, tiap malam bertanya, ya Abah merasa bahagia, tuh ya. Jadi diusahakan intinya Bapak Ibu, kalau kita sekamar dengan orang lain, diusahakan kita bisa menyesuaikan keadaan di situ, kemudian pinter-pinterlah mengambil hati mereka agar bisa rukun, kompak, guyup, sehingga kenyamanan, kebahagiaan timbul. Ya, seperti itu. Selanjutnya tadi yang ketujuh, ya. Pada saat Bapak Ibu akan meninggalkan hotel, usahakan pada saat keluar dari hotel itu jangan ya lurus saja. Maksudnya lurus keluar tidak memikirkan apa-apa, apalagi baru pertama kali datang umpamanya hari pertama. Diusahakan keluar dari hotel itu tengok kiri, tengok kanan. Ya, karena kejadiannya kemarin nih, ya, kebetulan Abah baru pertama kali nginap di hotel bintang 4 yang ada di Ajian. Ya, nama hotelnya Abah lupa. Nah, dan ya 4 blok dari situ, ya, hotelnya tuh ada yang mirip namanya. Ya, masih sama deretan itu mirip, warnanya sama, pokoknya mirip aja mirip. Nah, ternyata betul, ya, ada jamaah yang masuk ke hotel tersebut. Ya, kemudian dia berusaha nunggu temannya, dikira temannya belum pulang, duduk aja di depan pintu kamarnya, ternyata itu hotel punya orang lain, gitu ya. Seperti itu, ya bisa saja terjadi karena kenyataannya kemarin seperti itu, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau kemarin Abah tuh ya, pada saat baru pertama kali datang ke situ, pada saat ingin keluar dari hotel, Abah keluar sebentar, kemudian orang-orang yang ikut sama Abah itu disuruh berhenti dulu, tengok ke atas, kiri, dan kanan. Kemudian Abah bilang ke mereka, perhatikan hotel kita namanya, ingat. Kemudian dilanjutkan, ya, di antara sekian hotel ini apa yang membedakan? Kebetulan ya ada pelang besar, ada gambar orang lagi nyemprot tanaman. Nah, itulah sebagai penanda. Ya, Abah bilang ke orang-orang, perhatikan orang yang lagi nyemprot tanaman. Berarti kalau umpamanya tertinggal, cari pelang besar ya orang yang lagi nyemprot tanaman. Ternyata itu ada gunanya Bapak Ibu. Ada bapak-bapak yang tertinggal ya, sampai pagi. Ya, akhirnya dia ingat kata-kata Abah, ada pelang besar yang lagi nyemprot tanaman. Alhamdulillah bisa pulang lagi, tuh ya. Jadi usahakan jangan kasihkan ngobrol dan sebagainya. Tengok kiri kanan, perhatikan tanda apa supaya yang mudah diingat. Ya, hotelnya itu dekat apalah gitu, seperti itu ya. Yang kedelapan, diusahakan umpama sekamar itu berempat atau berlima, dan ya, bagi yang muda usianya diusahakan supaya bisa saling tolong-menolong dengan orang yang ada di situ, khususnya yang sepuh. Niatkan cari pahala, niatkan ibadah sama, ya. Walaupun itu satu kamar, ya diusahakan ya ringan tangan, ramah sama yang lansia. Kalau bisa seperti itu, ya, rasanya bahagia ibadah itu, ya. Jadi tidak memikirkan hanya diri sendiri, ya. Adapun umpamanya tadi, ya, sesekali ingin pergi sendiri dan sebagainya, ya tinggal izin saja ke mereka yang baik bicaranya, tuh ya. Nah, dalam hal ini, ya, Abah menyampaikan intinya yang muda itu supaya bisa meramut yang lebih tua. Syukur-syukur kalau misalnya orang itu butuh bantuan, diusahakan, ya, jangan pelit tenaga, jangan pelit pikiran, ya. Usahakan kalau memang ternyata dia orang tua di situ, anggap orang tua kita sendiri, ya. Yang penting pinter-pinterlah kita ya di dalam menjaga hubungan, ya, sesama ya, teman di situ. Umpama ada yang lebih tua, ya berarti kita harus sopan dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ke-9, usahakan ya, di dalam satu kamar itu, ya, umpamanya Bapak Ibu memiliki kelebihan, umpamanya uang jajannya atau punya makanan dan lain sebagainya, ya, ingat, di tanah suci itu lipatan pahalanya itu tetap mendapatkan lipatan, bahkan di tanah haram itu sampai 100.000 lipatan semua amalan,
Ya, termasuk umpama Bapak Ibu punya makanan, tawarkan ke teman sekamar. Karena sedekah atau pemberian itu yang diutamakan orang terdekat terlebih dahulu. Ya, kita jangan merasa bagaimana begitu ya. Sehingga insya Allah nanti akan terjadi yang namanya kerukunan, kekompakan. Ya, kemudian hatinya nanti senang dan bahagia yang ada. Ya, usahakan selalu berusaha ya, membantu orang lain, tapi diniati karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Jadi jangan umpamanya punya sesuatu, ya, uangnya lebih turah-turah umpamanya, malah memikirkan sedekahnya ke yang jauh. Ya, walaupun di tanah suci, ya, tetap ya, kalau sekiranya ada teman yang membutuhkan, ya, silahkan saling memberi. Itu sangat-sangat indah Bapak Ibu. Ya, karena tidak semua orang datang ke Mekah untuk umroh itu ya, memiliki dana yang turah-turah. Ada juga ya, umpamanya uang jajannya ya pas-pasan. Ya kalau memang sekiranya kita punya makanan, beli makanan atau apa ya, ya tawarkan ya, seperti itu. Selanjutnya yang ke-10 ya, tips yang terakhir. Ini umpamanya betul Bapak Ibu ini tertinggal, maka kalau Bapak Ibu membawa ID card atau kartu yang dikalungkan atau bawa HP itu lebih mudah ya. Karena tadi kalau bawa handphone kan bisa telepon ke pembimbingnya atau ke Pak Mutawibnya. Adapun umpama ya, tidak membawa HP bagaimana? Tadi kan punya kalung, punya identitas. Caranya adalah cari jamaah Indonesia. Minta bantuanlah kepada mereka, insya Allah nanti dibantu ya, ditelepon misalnya ke pembimbingnya atau Pak Ustadz Mutawibnya, tuh ya. Itu kalau bawa identitas. Adapun umpamanya betul-betul lupa, HP tidak bawa, identitas lain tidak bawa, itu bagaimana, Mbak? Yang pertama, ya, pada saat Bapak Ibu berada di Mekah, ya, insya Allah, ya, pada saat umroh, ini umroh kan kita menuju ke Mekah itu umroh, datang ke pelataran, ya, sekitar Masjidil Haram, insya Allah biasanya pembimbingnya itu akan ya, menunjukkan posisi WC-WC yang berada di area ya, area halaman Masjidil Haram. Tujuannya adalah sebagai tanda pengingat. Contoh, WC 3, ada tulisannya besar sekali, WC 3. Nah, WC 3 itu sebagai tanda bagi orang-orang yang menginap di hotel di area daerah Ajiat. Nah, kemudian ada WC 4, WC 6, WC 8. Nah, itu ya, WC itu mengarah jalannya ke daerah Mispalah. Jadi perhotelan daerah Mispalah itu ya bisa lurus dari hotel yang Abah sebutkan, yaitu nomor 4 wanita, 8 untuk laki-laki. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengingat itu saja, ya, umpamanya WC 3, WC 4, atau WC 8, itu lebih mudah. Karena dari situ tinggal jalan lurus saja, kemana arahnya itu bisa ingat insya Allah. Nah, adapun caranya, umpamanya Bapak Ibu tersesat, bingung, WC 3-nya kan belum ketemu, caranya nengok ke atas, ada bangunan paling tinggi yang ada jamnya. Itulah yang disebut dengan Tower Zam atau Tower Zam-Zam. Orang umumnya ya menyebut Tower Zam-Zam. Nah, silahkan ya, kalau umpama Bapak Ibu tersesatnya jauh, silahkan tuju Tower Zam itu, dekati ya, karena Tower Zam ini insya Allah bisa terlihat dari jarak jauh. Nah, setelah mendekat, silahkan tanya, umpamanya patokannya WC 3, WC berapa, umpamanya tanya ke orang Indonesia, insya Allah nanti akan dikasih tahu. Tuh ya. Nah, dari situlah nanti Bapak Ibu bisa mengarah kemana nanti jalannya. Itu seperti itu. Ya. Atau tunggu saja di situ. Jangan kemana-mana. Karena umpama bingung nih, kemana arahnya, kiri, kanan, dan lain sebagainya, bingung. Tunggu saja di situ. Sambil minta doa kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan teman saya. Insya Allah, ya, teman-teman Bapak, Ibu ini ya,
melewati situ kalau mau ke masjid, ya, karena tadi sebagai patokannya. Jadi pada saat akan ke masjid, insya Allah mereka akan lewat situ, ya. Jadi tidak usah panik. Jadi kalau umpamanya tersesat jauh, jangan malah menjauhi masjid, balik lagi ke masjid, ya. Kemudian cari patokan mana, udah diam aja di situ. Nanti perhatikan saja, insya Allah ada yang lewat, ya, teman-teman Bapak Ibu, karena yang mau ke masjid ya lewat situ, ya. Itu salah satu caranya agar Bapak Ibu bisa kembali lagi berkumpul dengan teman-teman di hotelnya, ya. Mudah-mudahan apa yang Abah berikan ini bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali. Ini khususnya baru pertama kali. Biasanya ada saja yang tertinggal atau tersesat. Nah, adapun umpamanya tertinggalnya itu di dalam masjid pada saat umrohnya, itu bagaimana, Abah? Ya, contoh misalnya awal-awal pada saat tawaf biasanya masih satu rombongan. Setelah tawaf biasanya akan berpisah, laki dan perempuan mencari tempat sholat. Tips dari Abah, pada saat sholat di belakang makom Ibrahim, jangan terlalu lama doanya, ya. Karena tadi Bapak mutawifnya atau pembimbingnya biasanya akan segera mengarahkan, ya, berjalan. Kalau terlalu lama, akhirnya bisa tertinggal. Kan belum selesai, ya. Masih banyak yang harus dikerjakan. Nah, umpama betul tertinggal, tenang, selesaikan dulu tugasnya, yaitu sholat 2 rakaat setelah tawaf, kemudian berdoa, kemudian ke belakang, minum air Zam-Zam. Ya, kan orang-orang juga pada ke belakang, ikutan saja. Sambil telepon Bapak Ustadz Mutawifnya. Umpama tidak bisa, yang tenang saja, tidak apa-apa. Ya, karena mungkin Pak Mutawifnya itu sedang sibuk, ya, tidak bisa komunikasi, ya, sedang bimbing jamaahnya saatnya dan lain sebagainya. Setelah minum air Zam-Zam, jangan lupa nih pada saat mau minum Zam-Zamnya itu, supaya di hatinya itu diniatkan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini tertinggal, pertemukanlah kembali ya Allah dengan teman-teman saya, ya, kemudian semoga saya bisa menyelesaikan rukun umrohnya dan kewajibannya ya Allah, jangan sampai batal atau tidak sah umrohnya. Mintalah kepada Allah pertolongan, ya, kemudian minum air Zam-Zamnya. Ingat, ya, air Zam-Zam ini memiliki khasiat. Dalam hadis dijelaskan, ya, ma'u Zam-Zam 5 suribalah. Ya. Adapun air Zam-Zam ini tergantung dari niat si peminumnya. Apabila minta supaya, ya, sembuh dari penyakitnya, nanti Allah akan sembuhkan. Kalau umpama minta perlindungan, Allah akan lindungi, ya. Jadi boleh minta petunjuk kepada Allah agar bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjutkan sa'i, ikuti orang-orang yang pakai pakaian ihram. Kalau laki-laki kan mudah untuk dikenali, ikuti saja, ya. Nanti laksanakan, ya, kalau sudah ada di Bukit Sofa, ya, sebagaimana yang Abah sering sampaikan cara-caranya, kemudian laksanakan saja dulu, yang tenang saja. Laksanakan dulu, ya, rukun umrohnya. Nanti setelah selesai, insya Allah nanti kan keluarnya juga tahu, yaitu di pintu Marwah. Barulah dari situ menghubungi teman-temannya atau mutawifnya. Biasanya yang lain juga nunggunya di situ, tuh, ya. Baik Bapak Ibu, itu sedikit informasi tips, ya, bagi Bapak Ibu yang akan haji maupun ibadah umroh. Ini bisa diaplikasikan, ya, bisa dimanfaatkan, ya, tips-tips dari Abah ini. Ya, jangan lupa selalu niatnya karena Allah. Jangan lupa agar ibadah haji maupun ibadah umrohnya itu, ya, terhindar dari sifat ujub, terhindar dari sifat-sifat yang dapat, ya, melunturkan, yang dapat merontokkan amalan, yaitu sifat riya. Jangan sampai ibadah Bapak Ibu, baik itu haji maupun ibadah umrohnya, terselip, ya, di dalam hatinya perasaan karena ingin dipuji, perasaan karena ingin dilihat, perasaan ingin umpamanya didengar oleh orang lain, ya. Diusahakan yang tenang, yang khusyuk, ya. Niatkan ibadahnya dari awal sampai akhir, niatnya semata-mata karena ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ya. Niatkan karena Allah, ya.
Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.